Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Oke, kita balik lagi ke section budget friendly barengan sama Adito. Dan seperti yang ada di samping gua saat ini, kita akan ngebahas sebuah earbuds yang budget friendly dari EagleTech, namanya Eagle Liberty Buds Plus. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi ada di official shop-nya Eagle di Tokopedia untuk ngebeli si Eagle Tempo 2 yang gue review beberapa waktu yang lalu. Kalau misalkan kalian belum nonton reviewnya, gue udah taruh linknya di description box di bawah, atau kalian bisa langsung klik linknya di pojok kanan atas dari video ini. Nah, singkat cerita gue lagi nge-scroll buat nyari si Eagle Tempo 2, dan tiba-tiba si Liberty Buds Plus ini muncul di hadapan gue dengan harga yang cuma 250 ribuan, dan dengan review yang lumayan bagus, membuat gue nggak bisa menahan diri untuk kayaknya gue harus beli nih buat dimasukin ke section budget friendly. Jujur gue sendiri udah pakai si Liberty Buds Plus ini selama 3 minggu semenjak dia datang, dan gue overall sangat happy dengan kualitas suara dan build quality dari si Liberty Buds Plus ini. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, dan gue yakin kalian juga udah penasaran ini apa sih yang bikin si earbuds ini istimewa selain harganya yang budget friendly ya. Langsung aja kita masuk ke first impression gua terhadap box dari Liberty Buds Plus. Oke, bagian depan boxnya itu didominasi oleh warna putih dengan gambar dari si earbudsnya sendiri di bagian tengah. Terus mirip-mirip dengan box si Eagle Tempo 2, di pojok kiri atas terdapat logo Eagle, dan di pojok kanan atas terdapat tipe atau nama dari si barangnya, yaitu Liberty Buds Plus. Terus di bagian atasnya itu kosong, nggak ada apa-apa kecuali warna hitam kelam. Di bagian bawahnya juga warna hitam kelam. Nah, di bagian kanannya itu terdapat moto dari si Liberty Buds Plus ini, yaitu Unrivaled, Powerful Sound Crystal Clear Calls. Yang berdasarkan pengalaman gua, itu bisa dibuktikan dengan kualitas suara pas kita telepon dan kualitas suara pas kita dengerin musik itu, jujur, nggak kalah sama Razer Hammerhead yang beberapa waktu lalu gua review. Di bagian kirinya lagi-lagi cukup simple, cuma terdapat nama dari si earbudsnya sendiri, yaitu Liberty Buds Plus. Seperti halnya box Eagle Tempo 2, box dari Liberty Buds Plus ini di bagian belakangnya juga sama ramenya. Terdapat banyak fitur yang menjadi selling point dari si Liberty Buds ini, kayak Bluetooth 5.0, IPX5 waterproof, dual microphone, touch control, dan 25 jam of playtime. Habis itu juga terdapat gambar dari si case dan earbuds-nya sendiri di bagian kanan dari box belakangnya, serta ada beberapa informasi mengenai spesifikasi yang akan gua taruh di screen berikut ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dan kita lihat apa aja sih yang ada di dalam box dari Liberty Buds Plus. Di dalam boxnya kalian bisa langsung lihat earbuds-nya, kiri dan kanan ya pastinya, berikut dengan charging case yang diklaim sama Eagle itu dapat memberikan playtime sampai 25 jam. Selain itu kalian juga dapat ear tips cadangan, atau mungkin ear tips pengganti kalau misalkan yang original itu terlalu kecil atau terlalu gede buat kuping kalian. Di sini Eagle cukup royal dengan memberikan kalian 6 pasang ear tips tambahan. Setelah itu, as always, kalian juga pasti dapat charging case yang dimana Eagle sudah menggunakan USB Type-C untuk ngecas si Eagle Liberty Buds Plus ini, yang menurut gua ini sangat menguntungkan melihat harganya yang cuma 250 ribuan. Setelah itu, sama kayak Eagle Tempo 2, kalian juga dapat kartu garansi dari Eagle yang kalian bisa register sendiri untuk ngeklaim garansinya di kemudian hari. Setelah itu, as always, kalian juga dapat buku manual yang lagi-lagi nggak akan gue baca. Sama kayak Eagle Tempo 2, dalam box dari Liberty Buds Plus ini kalian juga dapat voucher sebesar 10.000 yang dimana kalian bisa pakai untuk pembelian berikutnya bersama EagleTech. Oke, itu semua adalah barang-barang yang kalian dapetin kalau misalkan kalian beli si Eagle Liberty Buds Plus ini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke reviewnya, dan untuk memudahkan gue bakal bagi reviewnya menjadi 3 sections. Yang pertama adalah build quality dan design, yang kedua adalah sound quality dan performance, dan yang terakhir, pros and cons. Check it out.
Oke, hal pertama yang bakal gue bahas adalah build quality dan desain. Kalau misalkan kalian lihat dari desainnya, Eagle Liberty Buds Plus ini sangat mirip dengan Apple AirPods Pro. Bedanya kalau misalkan AirPods Pro putih, ya Eagle Liberty Buds ini didominasi oleh warna hitam. Material yang digunakan oleh si Eagle untuk menjadi charging case dari Liberty Buds Plus ini adalah plastik, yang dimana plastiknya itu glossy, sehingga fingerprint magnet banget. Nah, karena plastiknya glossy juga, jadi case dari si Eagle Liberty Buds Plus ini juga sangat rawan baret. Cuma poin plus gue di sini adalah si Eagle nyediain pouch untuk si Eagle Liberty Buds Plus ini, yang menurut gue nambah protection sedikit untuk si charging case-nya. Build quality dari si charging case-nya ini menurut gue cukup oke, cuma kalau misalkan kalian bisa denger, charging case-nya rattle. Cuma menurut gue itu nggak jadi masalah, karena kan yang kita pakai itu earbuds-nya, bukan charging case-nya. Nah, di bagian depan dari charging case-nya itu terdapat logo dari si Eagle. Habis itu ada juga LED indicator di bagian bawah yang menunjukkan berapa sisa baterai dari si charging case-nya ini. Terus di bagian bawah terdapat port dari USB Type-C yang lagi-lagi di sini gue sangat impress karena harganya cuma 250.000, tapi kalian dapat USB Type-C. Yang dimana menurut gue kualitas ngecasnya itu cukup cepat. Nah, tadi udah bahas desain dari charging case-nya, sekarang kita masuk ke desain dari si earbuds-nya. Nah, earbuds-nya ini menurut gua, kalau misalkan kalian bisa lihat lagi nih ya, ini desainnya mirip banget sama AirPods Pro. Yang dimana ini menguntungkan kita, karena AirPods Pro itu menurut gua super nyaman, dan ini desainnya bener-bener 1:1. Bener nggak sih 1:1? Pokoknya sama persis gitu lah ya, mirip banget. Cuma beda paling sedikit kayak aksen-aksen, yang dimana membuat si earbuds ini jadi sangat enak dipakai. Nah, habis itu karet yang digunakan untuk ear tips-nya ini juga menurut gua sangat nyaman, dan apalagi kalian dikasih banyak opsi dari mulai size yang kecil sampai size yang paling gede, itu kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan telinga kalian. Habis itu di sisi sampingnya itu terdapat lagi-lagi logo dari si Eagle. Habis itu juga ada touch sensor yang menurut gua touch sensornya itu cukup sensitif dan sangat akurat. Bahkan tingkat akurasinya bisa gue bilang mirip sama si Razer Hammerhead yang beberapa waktu lalu gue review. Padahal kalau misalkan dilihat harganya, Razer Hammerhead itu hampir 1 jutaan, sedangkan yang ini cuma 250.000. Oke, tadi earbuds yang kiri. Sekarang kita bakal bahas earbuds yang kanan. Sama aja, bedanya dia di kanan. Nah, menurut gue juga earbuds ini tuh cukup ringan, bahkan gue bisa nggak nyadar kalau misalkan gue lagi pakai earbuds ini di telinga gue. Terus entah kenapa ini hanya menurut gue atau emang iya, tapi desain dari si earbuds-nya sendiri itu membuat kita jadi kayak dapet fitur noise cancelling, padahal nggak ditulis di sini, tapi kayak desainnya itu mensupport noise cancelling. Karena pas gue pakai kayak gini aja, gue barely bisa denger suara gue sendiri dengan jelas. Oke, berikutnya hal yang paling penting dan yang pasti kalian paling tunggu-tunggu adalah sound quality dan performance. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang, touch sensor dari si Eagle Liberty Buds Plus ini merupakan salah satu touch sensor yang paling akurat yang pernah gue coba. Gue nggak pernah sekalipun gue nemuin miss pada saat gue pencet si touch sensornya itu. Bahkan, gue nggak sengaja waktu itu cuma benerin rambut, kepencet, dan itu langsung ke pause lagunya. Nah, touch sensornya itu di sini justru cukup unik, karena kalau misalkan kalian touch satu kali, mau di kiri atau di kanan, itu dia bakal nge-pause atau nge-play lagunya. Dan kalau misalkan kalian touch 2 kali di sebelah kanan, itu dia bakal naikin volumenya. Tapi kalau di sebelah kiri, yap, itu bakal nurunin volumenya. Nah, yang sama adalah kalau misalkan kalian touch 3 kali dan kalian tahan di touch yang ketiga, itu dia bakal manggil assistant yang ada di handphone kalian. Oke, sebelum masuk ke sound quality, di sini gue mau jelasin dulu spesifikasi yang dibawa sama si Eagle Liberty Buds Plus. Spesifikasinya itu adalah Bluetooth version 5.0, yang dimana menurut gue, berdasarkan pengalaman gue nggak pernah sama sekali nemuin yang namanya putus koneksi dari si earbuds-nya ke handphone gue, atau suaranya yang distorted atau putus-putus kayak yang gue alami di Razer Hammerhead. Setelah itu speaker size 10 mm. Gue jujur nggak tahu ini kecil atau gede, tapi suaranya itu menurut gue cukup kenceng di telinga gue. Nah, ini yang gue agak bingung. Frekuensi range itu 20-20 kHz.
20-20. Berikutnya adalah sensitif, 98 decibel. Gue juga kurang paham ini apa, karena gue bukan orang yang audiophile banget. Gue beli earbuds buat gue dengerin di jalan sambil OTW kerja, dan gue puas dengan kualitasnya. Berikutnya adalah playtime. Nah, playtime ini penting. Eagle mengklaim bahwa playtime-nya dari si earbuds-nya sendiri itu 5 jam, dan charging case-nya bisa ngasih playtime lebih selama 20 jam, yang menurut gue ini sangat cukup banget. Dan berdasarkan pengalaman gue nggak pernah kehabisan baterai pada saat gue pakai earbuds-nya, dan charging case-nya juga ngecasnya cukup cepat. Oke, yang terakhir adalah berat. Beratnya hanya 31 gram untuk charging case-nya, dan 7 gram untuk masing-masing earbuds. Ya, pantas saja gue kalau misalkan pakai earbuds-nya berasa nggak pakai apa-apa. Oke, overall menurut gue sound quality dari si Liberty Buds Plus ini sangat oke. Karena menurut gue ini salah satu earbuds budget friendly yang soundnya itu sangat balance antara bass sama treble-nya. Menurut gue bassnya ada di level cukup sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang yang basshead maupun yang enggak basshead. Treble-nya juga menurut gue crisp banget, sehingga kombinasi dari bass dan treble-nya memberikan gue experience yang berbeda pada saat gue nikmatin musik di Liberty Buds Plus ini. Dan poin plus lainnya yang pengen gue sampein adalah desain dari si earbuds-nya sendiri itu memberikan gue kesan kayak kita pakai earbuds mahal yang ada noise cancellingnya. Oke, kalau gitu as always sebelum kita tutup reviewnya, gue akan ngasih kalian pros and cons dari si Eagle Liberty Buds Plus ini yang akan gue share di slide berikut. Nah, kalau misalkan gue ditanya, earbuds ini cocok buat siapa? Menurut gue, Liberty Buds Plus ini cocok untuk semua kalangan. Karena selain harganya yang sangat terjangkau, kualitas suaranya itu juga bisa diadu oleh earbuds dengan harga 1 jutaan. Walaupun tadi gue mention ada beberapa minus kayak case-nya fingerprint magnet dan gampang tergores, tapi Eagle udah menyertakan pouch yang dimana itu so far selama pemakaian gue sangat ngebantu untuk mengurangi goresan dan fingerprint di case-nya tersebut. Dan kalau misalkan ditanya, Eagle Liberty Buds Plus ini worth it buat dibeli atau enggak? Menurut gua, sangat worth it untuk dibeli. Dengan harga yang cuma 250.000, kalian bisa dapat experience sebuah earbuds yang mendekati harga 1 jutaan. Oke, gua rasa segitu dulu review gua tentang si Eagle Liberty Buds Plus ini, dan gua harap review gua bisa membuat kalian jadi nggak galau lagi kalau misalkan kalian ragu-ragu mau beli si Liberty Buds Plus ini. Atau gue juga berharap review gue bisa menjadi rekomendasi untuk kalian yang emang lagi nyari earbuds murah tapi kualitasnya jempolan. Feel free juga buat like, share, dan subscribe kalau misalkan kalian suka sama konten-konten review kayak gini untuk nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Dan jangan lupa juga buat dinyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dan video-video terbaru yang pasti akan gue upload di channel YouTube gue setiap minggunya. Follow juga Instagram gue di @aditoaditya buat tahu live update gue di Vancouver dan informasi-informasi seputar gadget lainnya yang bakal gue share secara rutin. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komen kalian dan masukan terhadap setup baru gua. Buat yang penasaran dan belum nonton videonya gimana setup gua bisa jadi kayak gini, tonton videonya di channel Adito Aditya dan linknya udah gua taruh di kolom description di bawah. Oke, gua rasa segitu dulu video kali ini, dan as always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.